mungkin untuk mempersingkat waktu dan juga kita bisa berdiskusi ya, saya untuk coba mulai dan saya izin juga untuk share screen dan tentunya juga harapannya kami dari BNI Asset Management bisa berdiskusi dan bisa memberikan suatu pandangan apa yang sudah terjadi dan kedepannya akan seperti apa. Mungkin saya izin coba share materi pada hari ini. Ya, jadi tema pada hari ini adalah sebetulnya adalah mengenai suku bunga yang tinggi, era suku bunga yang tinggi. Jadi high interest rate era what we need to know. Jadi sebetulnya Bapak Ibu mengenai suku bunga yang tinggi ataupun suku bunga yang rendah ini adalah siklus. Dan juga sama seperti kalau istilahnya di ekonomi kan ada resesi ekonomi ataupun juga ketika bagus ada ekspansi ekonomi. Ini merupakan siklus yang sebetulnya setiap berapa tahun sekali terjadi dan tentunya ada memang yang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan di balik itu juga sebetulnya ada peluang yang bisa dilakukan. Ya sama kalau kita secara berbisnis ketika terjadi pandemi banyak sebetulnya sektor yang terkena efek negatifnya seperti traveling atau pariwisata, tetapi di sisi yang lain tentunya juga ada bisnis yang punya potensi seperti kesehatan. Dan nanti ketika ekonomi pun juga pulih, tentunya juga akan bergeser. Nah, jadi kalau kita perhatikan sebetulnya suku bunga yang tinggi ini memang sebuah era yang harus kita masuki. Karena biar bagaimanapun sebelumnya selama 2 tahun lebih suku bunga rendah sudah diaplikasikan untuk mendorong ekonomi pemulihan semenjak pandemi. Nah, kalau kita perhatikan ini mulai di slide pertama, bagaimana sih kondisi secara makro baik itu di dunia ataupun juga di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan mungkin ini, mohon maaf ya kalau misalnya Bapak Ibu agak terlalu kecil tulisannya, tetapi saya coba sajikan di sebelah kiri atas ini adalah sebetulnya kinerja selama awal tahun sampai saat ini, year to date, antara IHSG, GCI, dan Indonesia dengan indeks saham di negara-negara lainnya yang ada di dunia. Dan ternyata dari berbagai negara yang cukup besar ya, Indonesia saat ini menduduki peringkat nomor 2. Nah ini data di per bulan lalu ya. Dan nomor satunya siapa? Nomor satunya adalah India. Dan nomor 3-nya adalah Brazil, nomor 4-nya Singapura. Jadi dari sini kita bisa melihat sebetulnya setelah pemulihan ekonomi terjadi dan juga di tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti geopolitik di Rusia dan Ukraina dan masih juga ekonomi tertutup ya dari China baru pelan-pelan dibuka. Ternyata negara berkembang seperti Indonesia dan India dan Brazil yang memang jumlah populasinya tinggi ini mendapatkan benefit dari sektor domestiknya. Dan juga perlu diketahui baik itu Indonesia ataupun Brazil terutama bisa dikatakan sebagai commodity base atau penghasil komoditas. Dan seperti kita ketahui juga tahun ini khususnya harga batu bara melambung dengan sangat tingginya dan juga masih bertahan di level yang cukup tinggi. Begitupun juga minyak sawit ataupun juga hasil pertambangan seperti nikel, timah, dan lain-lain. Dan inilah sebetulnya juga memberikan benefit secara tidak langsung kepada masyarakat kita karena penerimaan negara kita juga tentunya akan semakin tinggi karena ekspor tadi tersebut pertambangan yang membuat devisa kita meningkat. Nah, bagaimana kondisinya dengan khususnya di bulan November? Ketika di November memang terjadi tekanan, tetapi sebetulnya juga Indonesia masih lumayan jika dibandingkan negara lain, meskipun sedikit ketinggalan. Ketinggalannya kenapa? Karena sebelumnya kita sudah mengalami kenaikan yang luar biasa. Sebagai contoh, ketika itu dari Januari sampai April, kenaikan indeks harga saham gabungan lebih dari 15% kurang lebihnya. Kemudian masuk di bulan Mei, Juni terjadi koreksi, tetapi kemudian kembali rebound. Dan setelah itu di Q3 atau Q3 akhir dan Q4 awal terjadi koreksi kembali. Dan inilah memang dinamika di pasar saham. Dan bagaimana kalau kita bicara mengenai nilai tukar rupiah ataupun juga nilai tukar dari berbagai negara.
Di sini kita bisa lihat, mungkin ini juga agak kecil tulisannya karena banyak negara yang kita ambil datanya. Eh, di sini di sebelah kanan ya, kalau nilai tukar rupiah Indonesia diposisikan terjadi depresiasi betul dibandingkan Amerika Serikat. Namun kalau kita perhatikan depresiasi yang terjadi tidak sangat buruk. Apalagi selama semester 1 cukup terjaga. Baru mungkin sekitar di bulan November mungkin rupiah kita lebih banyak tertekan jika dibandingkan negara-negara tetangga yang lain. Tetapi secara overall sebetulnya tadi karena komoditas kita bagus, sehingga bisa menghasilkan devisa yang lebih baik juga. Dan bagaimana dengan inflasi? Nah, di sebelah tengah kiri sini, kalau kita perhatikan Indonesia di sini inflasinya 5,4% per bulan Oktober. Dan bahkan kalau kita perhatikan, inflasi ini juga jauh lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat saat ini di level 7,7%. Dan kalau kita ingat juga, secara umum inflasi di semua negara sebetulnya sudah mulai melandai. Di pertengahan tahun lah kalau di Amerika Serikat mencapai 9,1%, sedangkan kalau di Indonesia karena efek kenaikan BBM terjadi inflasi yang cukup tinggi di bulan September di level 5,8%. Dan saat ini udah kembali melandai di level 5,4%. Nah, inilah gambaran dari sisi pasar saham secara global dan juga inflasi serta nilai tukar rupiah. Dan kalau kita bicara untuk aset kelas obligasi, ini adalah gambarannya Bapak Ibu, di mana di tabel ataupun grafik sebelah kiri atas, ini ada dua warna. Warna biru ini merepresentasikan Indonesia. IBPA ini adalah Indonesia Bond Price Agency Composite, ataupun juga gabungan dari IBPA. Dan sedangkan yang warna orange ini adalah gabungan dari Bloomberg BBG, Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Nah, kita coba mensarikan di mana yang biru ini adalah Indonesia dan juga yang orange ini adalah global. Dan sebetulnya di sini kita bisa lihat terjadi penurunan ya di bulan Mei tadi ketika tiba-tiba setelah Lebaran di Indonesia, the Fed tetap masih meeting dan mereka menaikkan suku bunga secara agresif. Pasar terjadi kepanikan, tetapi itu sifatnya hanya sekitar 2 bulanan lebih. Kemudian recovery, tetapi memang volatilitasnya masih ada. Sampai di bulan Oktober yang lalu juga masih mengalami tekanan, tetapi berhasil rebound di bulan November hingga saat ini. Jadi secara total bond kita sebetulnya masih menghasilkan kinerja yang outperform 3,3% secara year to date. Dan artinya juga lebih baik jika dibandingkan aspek global. Sebagai catatan juga sebetulnya yang saya ingat di tahun 2013 pun juga pernah terjadi tekanan yang sangat hebat ya di global ataupun di Indonesia. Ketika itu the Fed melakukan tapering dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga acuan juga. Ketika itu 10-year yield ataupun juga obligasi pemerintah Amerika Serikat mengalami tekanan sehingga yield di Amerika Serikat meningkat menjadi di level 2,9%. Dan saat itu di Indonesia yield kita mencapai 8,9%. Dan saat ini kalau dibandingkan dengan di tahun 2022, di mana di Amerika Serikat tekanannya lebih hebat, yield mencapai 4,25%. Tetapi di Indonesia tidak mencapai 9%, bahkan hanya sekitar 7,6%. Ini artinya menunjukkan juga tadi bahwa data-data makro kita, terutama penerimaan dari ekspor, itu meningkat dengan baik, sehingga ketahanan dari ekonomi domestik kita juga sangat baik. Serta yang tidak kalah penting adalah sebetulnya Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi tuan rumah investasi di negaranya sendiri. Kenapa? Kalau mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu kita ingat bahwa kepemilikan asing pada obligasi pemerintah kita itu sangat dominan. Kadang-kadang lebih dari 40%. Dan saat ini karena kemarin juga partisipasi dari investor lokal ataupun domestik termasuk bank sentral dan juga treasury bank nasional itu sangat besar. Kepemilikan asing mungkin hanya sekitar kurang lebih sekitar 20%. Itulah sebabnya ketika ada goncangan
asing ada keluar tetapi tidak sangat-sangat dominan dan membuat harga obligasi juga tidak tertekan banyak sehingga yield pun juga masih bisa terjaga. Nah, kemudian dari slide ini kita bisa bergeser bagaimana dengan kondisi fund dari BNI Asset Management. Nah, dari sini memang kita bisa lihat untuk kategori yang pasar uang di tahun ini, terutama ketika masih semester 1, tentunya suku bunga deposito masih cukup rendah. Dan kita bisa cukup mengimbangi dari benchmark di mana year to date itu menghasilkan sekitar 2,4% returnnya. Dan tentunya juga kita berharap di tahun depan seiring dengan suku bunga yang pelan-pelan mengalami kenaikan, meskipun tidak sampai saat ini sih sudah terjadi kenaikannya, tetapi tidak sangat tinggi. Meskipun Bank Sentral sudah menaikkan suku bunga beberapa kali, totalnya adalah 2%. Hari ini pun juga keputusan naik 0,25 basis poin kembali, tetapi suku bunga di deposito terutama bank-bank besar juga masih terjaga di level yang cukup rendah. Dan kedepannya ya tentunya kita akan merebalancing ulang di mana strategi kita juga akan disesuaikan dengan penempatan pada deposito yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi dan juga dikombinasikan dengan surat utang jangka pendek dengan kualitas rating yang bagus dengan yield yang cukup kompetitif. Dan kalau kita bicara untuk aset kelas yang lain, di sini adalah yang pendapatan tetap, maka investasi. Tentunya juga di bulan Oktober yang lalu terjadi penurunan harga obligasi akibat yield yang meningkat. Dan ini sedikit banyak juga mempengaruhi kinerja, tetapi di bulan November dan Desember awal juga sudah terjadi recovery. Sehingga secara kinerja memang year to date hanya menghasilkan 2,4%, yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya kurang lebih sekitar 6-7%. Di tahun ini karena ada tekanan di pasar obligasi hanya menghasilkan kurang lebih sekitar 2,4%. Dan sebetulnya saat tekanan ini terjadilah ada opportunity di mana kita bisa membeli obligasi di harga yang cukup rendah untuk di-keep selama katakanlah selama 1, 2, ataupun 3 tahun ke depan dengan harapan nanti ketika siklus suku bunga ini kembali normal ataupun juga inflasi kembali terjaga, harga maka akan mengalami kenaikan. Dan bagaimana untuk di sektor equity-nya, ini adalah gambaran dari reksadana BNI Index IDX 30 yang sebetulnya sampai bulan April sudah mengalami kenaikan lebih dari 15%, kemudian terjadi koreksi, lalu sampai di bulan September pun juga mengalami kenaikan lebih dari 10%. Lalu kemudian juga kembali terkoreksi, dan ini semua juga memang terjadi karena faktor di pasar modal Amerika Serikat di mana indeks saham pun juga mengalami tekanan yang cukup hebat. Terutama indeks Nasdaq yang basisnya adalah perusahaan-perusahaan teknologi itu mengalami penurunan lebih dari 25% secara year to date. Sedangkan di Indonesia, baik itu IHSG ataupun IDX 30 masih bisa mencatatkan kenaikan yang positif meskipun relatif kecil saat ini karena tekanan jual dalam beberapa minggu terakhir. Tapi kita melihat tentunya sekali lagi di mana basis dari IDX 30 ini adalah emiten perbankan sebetulnya, 4 saham bank terbesar yang ada di Indonesia, serta juga memiliki bobot yang cukup besar di mana 4 bank ini mengkontribusikan 45% yang bisa dikatakan juga setiap tahun mengalami pertumbuhan laba yang sangat kuat. Kalau kita ingat beberapa bank seperti BRI ataupun BCA tahun ini sudah mencapai laba 1 tahun yang 40 triliun ataupun juga 30 triliun. Mungkin 5 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu hanya mencapai sekitar 10 atau 20 triliun. Tentunya memang di Indonesia emiten perbankan ini masih sangat-sangat seksi ataupun dominan ya. Dan kita pun juga banyak membaca, banyak sekali sebetulnya investor asing, baik itu dari Jepang ataupun juga bahkan Eropa dan negara lain, itu berupaya mengakuisisi bank-bank yang ada di Indonesia. Karena memang secara bisnis, net interest margin, selisih antara bunga deposito dan bunga kreditnya cukup baik dibandingkan di negara-negara maju. Nah, kemudian ini adalah gambaran juga beberapa tema sebetulnya. Kalau kita melihat di tahun 2023 nanti, tidak terasa sebetulnya terutama di semester 2 memasuki tahun politik. Dan di 2024
di bulan Februari kita akan memasuki pemilihan presiden ataupun juga legislatif, dan inilah gambaran yang warna pink ini merupakan bulan ataupun juga dilakukan pemilu ketika itu, dan seperti inilah pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang atas, dan yang di bawah adalah pergerakan dari yield obligasi pemerintah Indonesia. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sebetulnya ketika di tahun 2013 yield itu dari sekitar 5%-an, lalu terjadi tapering di Amerika Serikat, yield kita sampai 9% lebih bahkan. Jadi ini adalah ketika itu memang ekonomi Indonesia tidak begitu baik. Dan pelan-pelan yield kembali menurun, meskipun juga ada siklus kenaikan suku bunga, kemudian juga kembali menurun, dan sekarang yield berada di bawah level 7%. Kemarin di bulan Oktober tertingginya di level 7,6%. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat semakin turun yield artinya semakin baik untuk harga obligasi, karena harga obligasi akan meningkat seiring dengan yield yang menurun. Appetite investor yang berani membeli di harga yang lebih tinggi meskipun imbal hasil yang didapatkan lebih rendah. Dan kalau kita perhatikan dari sini, salah satunya tadi sebetulnya adalah kalau kita ingat, mungkin di tahun 2010 sampai 2015 atau 18, Bapak Ibu juga ingat, atau di periode itu kita ingat Indonesia mengalami apa ya, bisa dikatakan harga komoditas yang tidak menarik sebelumnya. Ketika tahun 2003 sampai 2010 harga batu bara, harga kelapa sawit itu mengalami kenaikan yang signifikan, dan itu membuat surplus neraca perdagangan kita sangat kuat, dan itu membuat cadangan devisa, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi kita juga sampai di atas 7% ketika itu. Tetapi di periode 2012 sampai 2018 sampai 2020 bahkan harga komoditas tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Baru di 2 tahun atau 1,5 tahun terakhir setelah pandemi, harga komoditas meningkat dan membuat neraca perdagangan kita sangat kuat. Nah, ini adalah tema yang kedua, di mana kita melihat bahwa inflasi memang terjadi di tahun ini, dan di tahun depan pun juga masih akan cukup tinggi. Tetapi sepertinya puncaknya sudah lewat. Ini ada beberapa indikator dari negara Indonesia yang orange, kemudian yang Amerika Serikat yang warna biru muda, kemudian juga Amerika Serikat inflasi dari yang PCE pun juga yang biru tua, dan warna abu-abu global termasuk juga Eropa. Nah, kita bisa lihat di US CPI, inflasi di sini kita melihat puncaknya terjadi di bulan Juni ataupun Juli kemarin, di mana sempat mencapai level 9,1%. Lalu saat ini sudah berada di level 7,1%. Nah, artinya apa? Artinya bisa dikatakan selama 5 bulan terakhir, inflasi bulanan sudah bisa di-manage dengan baik di Amerika Serikat, sehingga inflasi tahunannya mulai mengalami penurunan. Begitupun juga terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia puncaknya bukan di bulan Juni, tetapi di bulan September, akibat dari kenaikan harga BBM ketika itu. Tetapi dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir pun juga sudah termanage dengan baik, di mana ketika itu di atas 6% atau bahkan mendekati 7%, dan saat ini hanya di kisaran 5,4%. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu kesamaan di mana tren inflasi sudah mulai menurun. Dan menurut hemat kami, ini salah satunya juga dikarenakan harga minyak dunia, harga BBM yang mulai menurun selama 5 bulan terakhir. Kalau kita ingat, mungkin di sekitar bulan Juni ketika itu harga minyak dunia sempat berada di atas $100 per barrel atau bahkan mencapai $120 per barrel. Dan pelan-pelan selama 4 bulan terakhir harga minyak dunia mengalami penurunan. Saat ini berada di kisaran sekitar 70 sampai 80 US per barrel. Jadi ini tentunya juga benefit buat Indonesia, di mana
Indonesia sejak 10 tahun terakhir tentunya juga sudah sebagai net importer. Ekspor kita tidak lebih banyak dalam ekspor BBM. Justru kebutuhan di domestik jauh lebih banyak. Dan kalau kita bicara tema yang selanjutnya juga masih tema mengenai suku bunga, dan tetapi sepertinya kenaikan suku bunga di tahun depan itu akan melambat. Jadi kalau kita melihat ini adalah pertama kali The Fed menaikkan suku bunga di bulan Mei sebanyak 0,5%. Kemudian masuk bulan Juni, The Fed semakin agresif menaikkan 0,75%. Masuk bulan Juli, September, dan November pun juga masih menaikkannya 0,75%. Inilah yang menciptakan volatilitas di pasar obligasi di Amerika Serikat, termasuk juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian di Desember kemarin, karena The Fed mulai melihat bahwa inflasi sepertinya udah mulai terkendali, sehingga The Fed masih menaikkan suku bunga, tetapi hanya dinaikkan 0,5%. Dan proyeksi ke depan di Februari, di Maret, dan Mei tahun depan masih akan terjadi kenaikan suku bunga, tetapi hanya sekitar 0,25% masing-masing bulannya. Dan nantinya ketika di akhir tahun 2023, setelah suku bunga stay tidak dinaikkan dan tidak diturunkan, The Fed tentunya akan melihat kembali inflasinya akan seperti apa, dan juga pertumbuhan ekonomi akan setinggi apa. Dan di sana saat ini diperkirakan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga kembali sebanyak 0,25%. Tetapi kalau kita lihat memang ini masih bisa berubah ya, karena seiring nanti seberapa besar inflasi ataupun juga pertumbuhan ekonomi. Namun kalau kita lihat ada kuncinya balik lagi tadi di harga minyak dunia. Semakin terjaga harga minyak dunia, maka inflasi sebetulnya akan lebih terkendali, sehingga suku bunga akan lebih stabil dan pelan-pelan akan diturunkan kembali. Dan bagaimana dari tema dari ekonominya sendiri? Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah data PMI, Purchasing Manager Index, yang sebetulnya bisa diartikan setiap manajer pabrik manufaktur disurvei oleh lembaga survei bagaimana pandangannya ke depan dalam produksi manufaktur. Jika angkanya di atas 50, maka akan terjadi ekspansi. Jika di bawah 50, akan terjadi kontraksi. Nah, saat ini kalau kita lihat memang sebelumnya selama 1 tahun lebih selalu confidence, selalu di atas 50, terjadi ekspansi. Nah, saat ini dalam 3 bulan terakhir mulai normal. Artinya adalah melihat juga ke depan sepertinya ekonomi tidak akan secepat 6 bulan ataupun 12 bulan yang lalu, tetapi akan mulai lebih melambat sehingga confidence-nya mulai menurun dan mendekati di level 50. Di Indonesia masih ekspansi 50,3, tetapi di US sudah mulai di bawah 50, di 46,2. Dan inilah yang banyak dikhawatirkan orang akan terjadinya resesi. Tapi kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi, sebetulnya mungkin yang terjadi resesi adalah di global. Tetapi di Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi juga masih bagus dan juga aktivitas juga masih makin meningkat setelah pandemi, sepertinya Indonesia tidak akan resesi tetapi melambat. Melambat kenapa? Karena negara-negara partner dagang Indonesia mengalami tadi perlambatan ekonomi juga yang lebih dalam dibandingkan Indonesia. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini adalah data pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara termasuk juga Indonesia. Nah, sebelum pandemi di tahun 2019, Indonesia mencatatkan 5,0, China 6,0, dan juga Amerika Serikat 2,3%. Yang menariknya adalah ketika terjadi pandemi, semuanya minus memang, hanya China yang positif, tetapi di 2021, 1 tahun setelah pandemi awal, Amerika Serikat rebound-nya sangat kencang, mengalami kenaikannya sangat kencang sekali, di level 5,7%. Dan begitu pun juga China di 8,1 dan Indonesia sangat pelan. Kenapa? Kalau kita ingat memang Indonesia saat itu di 2021 sangat berhati-hati dalam penanganan pandemi. Kita ingat juga ketika itu banyak terjadi
apa ya, bisa dikatakan penghambatan aktivitas ataupun traveling masih terjadi. Tetapi di 2022 ini kita melihat bahwa ekonomi diproyeksikan di level 5,3%. Dan berdasarkan data terakhir di kuartal 3, kenaikan secara tahunan itu di level 5,7%. Artinya ekonomi kita di tahun ini 2022 lebih baik dibandingkan 2021 yang lalu. Dan tentunya juga kita berharap di tahun 2023 mungkin tidak berbeda jauh, masih meningkat dibandingkan di tahun 2022 ini. Di mana ketika negara-negara lain kita bisa lihat proyeksi di tahun 2023-nya mengalami minus ataupun perlambatan yang lebih dalam. Nah, khususnya untuk tahun 2023, jadi kita bisa melihat bahwa banyak katalis di Indonesia ataupun di global. Jadi kalau kita ingat tadi, kampanye pemilu akan mulai banyak dilakukan, terutama di semester 2 tahun 2023. Lalu juga inflasi sepertinya akan puncaknya terjadi sebetulnya di tahun ini, tetapi akan mulai menurun di tahun depan. Kemudian suku bunga memang masih akan terjadi kenaikan, tetapi tidak akan seagresif di tahun ini. Kemudian potensi ataupun juga ancaman resesi mungkin terjadi. Jadi inilah yang akan mewarnai pemberitaan di tahun 2023 nanti. Tentunya bisa jadi sentimen negatif, bisa juga menjadi sentimen positif. Biar bagaimanapun kampanye dan pemilu ini merupakan pesta rakyat dan juga banyak terjadi aktivitas traveling ataupun juga aktivitas kampanye yang dimana membutuhkan hotel ataupun juga perjalanan, itu akan menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi baru di Indonesia. Dan jadi kita bisa melihat secara global sebetulnya ada, kalau kita lihat dari SWOT ya, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, kita bisa lihat sebetulnya dari aspek kekuatan bahwa kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan China lebih baik dari ekspektasi. Karena banyak ekspektasi yang menyatakan sangat-sangat buruk atau bahkan terjadi resesi. Tetapi ternyata sebetulnya realnya Amerika Serikat dan China itu lebih baik dibandingkan ekspektasi. Kemudian juga seiring waktu permasalahan dari supply chain ataupun juga pengiriman logistik untuk manufaktur itu mulai membaik karena ada pembukaan ekonomi yang lebih banyak di berbagai negara. Kemudian di samping itu juga kita bisa melihat weakness-nya apa nih? Tentunya tingkat inflasi masih menjadi ancaman ataupun juga masih di level yang cukup tinggi. Dan tentunya pengetatan suku bunga masih akan terjadi meskipun tidak akan seagresif di tahun 2022 ini. Lalu kemudian akibat dari dua hal ini akan menciptakan ekonomi yang melambat. Memang ketika suku bunga tinggi, ekonomi memang diminta untuk melambat agar terjadi cooling down. Kemudian dari sisi yang lain kita bisa melihat opportunity di mana sebetulnya China belum fully ekonominya ekspansi. Jadi China masih belum sangat-sangat melakukan aktivitas ekonomi terhadap ekonomi global. Jadi kita berharap tentunya ada reopening atau pembukaan ekonomi di China agar mereka bisa melakukan ekspansi yang lebih tinggi lagi dan mengimbangi perlambatan yang ada di global. Lalu dari sisi ancaman, tentunya tadi pemberitaan mengenai potensi risiko resesi, lalu juga masih ada risiko dari geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih belum terselesaikan, meskipun juga sebetulnya pemberitaannya sudah tidak semasif di kuartal 1 tahun 2022 ini. Kemudian harga komoditas yang tinggi ini secara global memang menjadi momok karena membuat harga-harga barang manufaktur menjadi lebih tinggi. Tetapi di sisi lain untuk Indonesia tentunya menjadi benefit atau keuntungan. Kemudian memang pandemi belum selesai, ada potensi di mana COVID-19 kembali meningkat. Namun meskipun itu juga kita melihat sebetulnya secara probability pandemi trennya sudah makin melandai dan bisa tertangani dengan baik. Nah, bagaimana dengan di domestik sendiri? Kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat,
Kemudian dari data cadangan devisa terakhir juga meningkat 3 miliar US dollar di level 134 miliar US dollar, dan itu cukup untuk mengcover impor selama 7 bulan di Indonesia. Kemudian ini adalah surplus neraca perdagangan, di mana ekspor kita lebih tinggi dibandingkan impor sudah terjadi selama 31 bulan berturut-turut. Dan ini mungkin yang tidak pernah terjadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 yang lalu, di mana ekspor kita memang basisnya ada dari komoditas terutama batu bara dan minyak kelapa sawit. Dari sisi manufaktur, Purchasing Manager Index tadi juga masih menunjukkannya ekspansif, dan sehingga Indonesia juga bisa dikatakan lebih tahan banting, baik itu dari inflasi, nilai tukar rupiah, ataupun kebijakan dari pemerintah. Lebih tahan banting dibandingkan negara-negara tetangga ataupun negara di dunia. Lalu apa yang perlu diperhatikan dari sisi weakness-nya? Pengeluaran untuk subsidi BBM yang sempat menjadi kekhawatiran ketika harga minyak mengalami kenaikan, tetapi ini pelan-pelan dapat tereduksi. Kemudian apa juga yang perlu diwaspadai adalah foreign outflow dan serta inflasi yang masih cukup tinggi. Cukup tinggi kenapa? Karena mungkin semenjak tahun 2017 sampai tahun 2021, setiap tahun Indonesia inflasinya hanya sekitar 3%. Kurang lebih 3%, dan saat ini di kisaran 5-6%. Jadi bisa dikatakan inflasi yang tahun ini atau tahun depan itu lebih tinggi dibandingkan 5 atau 6 tahun terakhir. Nah, inilah yang perlu diperhatikan juga. Kemudian surplus perdagangan yang proyeksinya akan tidak semakin besar atau mungkin pelan-pelan menipis meskipun masih terjadi surplus yang positif. Kenapa? Karena pelan-pelan mungkin harga komoditas baik itu batu bara ataupun sawit pelan-pelan akan mengalami penurunan tipis. Kita pikir juga memang tidak ideal juga, sangat tidak baik juga ketika harga batu bara semakin meningkat sehingga menyebabkan permasalahan di bidang-bidang yang lain. Jadi kita perkirakan juga harga komoditas akan mengalami sideways atau melemah tipis. Dan bagaimana untuk opportunity-nya? Nah, ini adalah tingginya harga komoditas yang saat ini sudah terjadi, dan di tahun depan juga masih di harga yang sangat tinggi dibandingkan 5 tahun yang lalu. Ini sebagai benefit buat para produsen, perusahaan, ataupun juga para masyarakat di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera ataupun juga Pulau Kalimantan yang menjadi basis dari pertambangan. Dan ini tentunya akan menciptakan multiplier effect ke Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa sebagai basis dari manufaktur. Dan untuk ancamannya ya tadi adalah risiko geopolitik, kemudian juga ada perlambatan ekonomi global, kemudian juga pengetatan kebijakan moneter, suku bunga juga sepertinya masih akan di level yang cukup tinggi, saat ini di level 5,5%. Kemudian juga normalize dari harga komoditas global tadi, yang mungkin akan bergerak sideways atau mengalami penurunan tipis di harga batu bara. Dan bagaimana fixed income di tahun depan, kita bisa lihat di Q1, Q2, Q3, dan Q4. Secara singkat kita bisa melihat bahwa inflasi di Q1 tahun 2023 akan mengalami puncak ataupun juga tidak mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi. Lalu suku bunga juga masih mengalami kenaikan, tetapi tidak akan mengalami kenaikan yang sangat agresif. Lalu di kuartal 2-nya, khusus untuk Indonesia, mungkin inflasi masih pada level yang cukup tinggi. Kenapa? Karena di bulan Maret udah masuk bulan puasa, dan bulan Aprilnya juga udah lebaran, dan biasanya ini inflasi seasonal. Kemudian di kuartal 3-nya, kelihatannya The Fed akan mulai melakukan pelonggaran atau tidak lagi menaikkan suku bunga, dan pelan-pelan akan melihat potensi penurunan suku bunga dilakukan. Dan kemungkinan di kuartal 4-nya lah The Fed baru mulai menurunkan suku bunga sejalan dengan inflasi yang terjaga dan juga pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dan bagaimana untuk equity di tahun 2023? Mungkin kita bisa lihat dulu di sebelah kanan bawah ini, bahwa ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan IHSG semenjak 10 tahun terakhir di tahun 2012 sampai 2022.
Dan kalau kita perhatikan ini adalah price earning ratio, range-nya tengahnya adalah di kisaran sekitar 15 dan pernah di bawah 15 serta juga pernah di atas 15. Dan saat ini memang kalau kita perhatikan secara rata-rata 10 tahun sedikit di atas level 15, itu 15,1. Tetapi ada dua garis di sini. Garis biru tua adalah total IHSG, tetapi yang garis biru muda yang di sini di level 13,9 adalah total price earning ratio yang IHSG dikurangi saham-saham teknologi. Di mana kalau kita ketahui memang saham-saham teknologi itu memiliki valuasi price earning ratio yang sangat tinggi. Jadi membuat bias dari keseluruhan PE ratio dari IHSG. Nah, untuk tiga sektor utama di tahun 2023 yang diperkirakan masih akan menarik adalah pertama banking, kemudian juga consumer, dan juga infrastruktur dan telekomunikasi. Dan kalau kita perhatikan, kalau dari sisi infrastruktur dan telekomunikasi, tadi banyak penggunaan telekomunikasi dan juga tower dalam berkomunikasi dari perusahaan operator telepon seluler. Kemudian consumer ini juga sepertinya akan mendapatkan benefit dari pemilu tentunya, terutama di semester kedua. Lalu banking yang memang biasanya setiap tahun masih terus konsisten mencatatkan kinerja yang baik. Artinya pertumbuhan labanya konsisten sekitar 15%-an setiap tahun. Bahkan sebetulnya kalau di tahun ini kita bedah laporan keuangan banking, itu kenaikannya mungkin lebih dari 30% labanya dibandingkan tahun lalu. Dan untuk estimasi IHSG, kita membuat beberapa skenario dari level 7.930 dengan asumsi pertumbuhan laba dari masing-masing perusahaan itu 13% dan juga di level PI-nya yang normal. Kemudian dengan asumsi kenaikan 13% dengan PI yang jauh di atas satu standar deviasi, itu bisa mencapai di level 8.700. Ataupun juga ketika terjadi tekanan dengan pertumbuhan laba juga yang sedikit lebih kecil di 9%, maka target IHSG-nya di level 6.900. Nah, inilah kurang lebih paparan ataupun pandangan untuk aset kelas equity di tahun 2023. Dan untuk balik ke IDX 30 bagaimana kondisinya saat ini. Nah, kalau kita perhatikan IDX 30 dengan IHSG sendiri, ini adalah perbedaan statistiknya. Kalau kita lihat di sini ada average market kapitalisasi, yaitu ada lembar saham dikali dengan harga sahamnya, maka bisa dikatakan sebetulnya IDX 30 mewakili yang cukup besar, 166 berbanding 12.875. Kemudian juga dari average daily value transaksinya, kita bisa lihat juga transaksinya lebih tinggi di IDX 30 jika dibandingkan di IHSG secara keseluruhan. Sedangkan juga dari sisi dividen pun juga lebih tinggi di 3,8% dibandingkan 3,4%. Kenapa? Karena balik lagi 30 saham yang ada dalam IDX 30 rutin membagikan dividen yang biasanya dividennya pun juga lebih tinggi dibandingkan emiten-emiten medium cap ataupun juga small cap. Nah, dari sisi bobot, 3 bobot terbesarnya adalah kalau di GCI yang warna abu-abu, kemudian yang IDX 30 warna biru tua. Finansial jika banking atau keuangan, jika di IHSG hanya sekitar 37%, di IDX 30 mencapai 45% lebih. Sedangkan untuk di communication, di IHSG hanya sekitar 15%, di IDX 30 mencapai 20%. Sedangkan di basic material sama, kurang lebih di level 8%. Jadi inilah gambarannya, dan yang menjadi andalan adalah sektor banking, di mana 4 bank besar itu mensumbangkan sekitar 40% bobotnya. Dan ini adalah gambaran secara makro ekonomi Indonesia di tahun depan, di mana pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,8 sampai 5,3%.
Kemudian juga dari sisi US Treasury Yield diperkirakan di level 3,7 sampai 3,2, antara 3,2 sampai 3,7. Kemudian dari yield juga sepertinya akan mengalami penurunan. Yang tadinya saat ini di level 6,9% akan bergerak turun ke level antara 6,4 sampai 7,0%. Dan untuk ISG-nya akan berkisar antara 6,900 sampai di optimisnya 8.700. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran